Yo guys, sampai jumpa kembali bersama channel Cupang RB16. Sekarang gue mau nunjukin farm kecil gue. Ya, ikannya juga sedikit. Kemarin udah lumayan pada diborong sini, pada kosong. Ya sehari ada yang beli 1, 2, 3 lumayan. Ini stokan ikan kita nih. Ada juga di depan kolam-kolam kecil. Ini buat pembiakan juga, pembesaran juga. Itu yang gue tutupin, gue melihara cana di sini. Pada makan cana gue. Lanjut kita ke dalam. Ini kita aja ada ketapang, stokan kita banyak. Ini sekalian kejemur matahari di sini. Oh iya, jadi kalau misalkan lo pengen bikin rak, kan suka banyak tuh ya. Sekarang orang pada bikin rak dari besi gitu, harganya lumayan. Kalau gue sih ngandelin kayu-kayu palet kayak begini nih, jadi gratis lah. Nah, ada banyak juga nih kayu-kayu besar kayak begini. Ini nggak mahal kok, murah aja kayak ini. Jadi sengaja bikin rak dibantu sepupu sama om, akhirnya jadi juga ya lumayan. Mungkin ntar sebelah sini dikasih penyangga biar kuat, bentuk siku gitu. Lanjut kita ke tempat berikut. Ini ada kolam terpal gue juga, belum gue bikin. Nah, gue mau ngasih tips ke kalian nih yang mau atau baru mau membudidaya ikan. Menurut gue pribadi ya, gue mulai usaha ini belum lama, sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu. Penampakan farm gue masih kecil sih. Ini ada kutu air sama cacing. Ini penampakan biang-biang kita. Ini ada betinanya juga. Nah, itu gue lagi bikin ekstra ketapang dan ketapang biasa ini. Kalau yang ini yang ketapang laut gue bikin. Ada anak-anakan yang udah pada kita pisahin ini dari lubukan karena size-nya udah gede. Ntar next paling gua tinggiin, gua tutupin gitu pakai cover biar dia nggak loncat kalau size-nya udah mau naik banget. Kita pakai aqua kayak begini. Kenapa kita nggak pakai aqua yang 1500 mili kayak yang banyak kan tuh yang besar-besar seperti itu? Karena budget bro, mahal. Yang kayak begitu kan kadang dijual udah di ukuran dipotong itu aqua 1500 mili harganya bisa 1000-an ya, bisa 500 ya, tergantung orang jual gitu. Karena banyak juga yang jual di forum kayak gitu. Kita sih ngandelin ini aja, kita beli cuman 5.500 aqua cup yang sedang sih ini. Lumayan besar juga. Dia 50 piece, lumayan bersih, baru pula. Kan kita nggak tahu ya kalau pakai aqua yang 1500 itu bekasnya apa, entah dia ada bekas cairan kimia, apalah itu kan karena kita bekas kurang tahu juga dicuci sama orang lain. Kalau ini kan udah jelas-jelas baru ya di toko plastik. Gue beli harga 5.500, isinya 50 piece. Nah, ini ekstra ketapangnya. Sengaja gue bikin lama ini, artinya tanggal 16 itu udah siap dipakai biar fermentasinya makin bagus. Ini gue komposisinya nggak cuma air ini doang ya, jadi air yang udah diendapkan semalam terus gue masukin ke tapang banyak banget bro di sini, asli dah bisa hampir 100 lembar kali gue masukin. Enggak sih, kebanyakan, tapi banyak kok di sini. Gue komposisinya pakai bleach, pakai garam laut di dalamnya. Nah ini yang ke tapang laut ada di sini. Lanjut kita ke sebelah sini. Nah ini penampakan biang-biang kita bro. Di sini ada Hellboy juga. Ini Nemo lagi di breeding. Ada line avatar juga ini. Ada Serian Black. Kita punya Super Red. Kita
kita punya red samurai, kita punya ada mamba juga di sini. Cakepan bro. Ngedok dia. Nah, kita ada street juga. Penampakan biang kita nih. Dan itu kita juga ada bekas-bekas wadah-wadah minyak gitu ya. Banyak kan minta sih ini nggak beli gue, ini gue minta sama teman gue, ya gue manfaatin aja buat ngembang apa, buat tempat-tempat si female-nya. Juga ada toples di rumah, gue bawain, mudah-mudahan nyokap nggak tahu. Udah izin sih, nggak bercanda, tapi perabotannya pada hilang. Nah, kita juga selain cupang kita main gapi juga bro. Ada jenis apa ini? Ada dragon, ini kalau nggak salah red tail koi, platinum red tail koi ya kalau nggak salah. Baru nanya sih nih gue kemarin sama salah satu akun Instagram yang dia jual cuman gapi doang ya, karena gue baru main juga gapi. Kita mudah juga bro ternak gapi. Gue jalan mau 3 bulan lah ini tuh udah 5 kali ngebreed, maksudnya 5 kali bertelur, dan perawatannya mudah juga. Sama ini juga nggak ada perawatan khusus, cuman ada beberapa jenis gapi yang matanya merah, katanya dia suka kanibal ya, sama makanin anaknya gitu kalau nulur. Nah kalau ini enggak, nih gue kasih tahu. Jadi dia cuman butuh kayak banyak tanaman air begini, tadi dia memperbanyak diri aja. Ini aja dari sedikit loh. Gue beli tuh cuman 2 pair, ya 2 pair, 1 jantan 1 betina, dimasukin ke wadah baskom seperti ini nih. Ntar kayak selang sebelum sebulan itu bisa sekali 2 kali bertelur. Tapi tentunya lu harus punya betina yang siap ngebreed juga sama jantannya yang umurnya udah matang gitu. Ini ada tempat-tempat breedingan kita nih. Ini kita lagi ngebreeding ikan bagan biasa. Anaknya lumayan banyak juga ini. Kelihatan nggak ya? Gue nggak pakai flash soalnya ini banyak banget anaknya. Lagi dijagain sama bapaknya. Yuk pelan-pelan. Nah ada box ini juga. Terus terang ya, gue buka atau iseng lah istilahnya. Farm ini ya nggak iseng-iseng juga sih, agak serius. Nggak begitu keluar banyak modal, nggak begitu banyak, serius. Nah buat ukuran terpal seperti ini, gue beli di online itu harganya 22 ribuan, belum sama ongkir 6 ribu. Nah buat frame-nya nggak termasuk, lo bikin sendiri. Nah kasok seperti ini per meter itu dijual 4 ribu di toko kayu. Nah ini bambu lo bisa cari di mana aja nih, gampang, lo tinggal sesuaiin ya. Kalau misalkan ini kan panjangnya 1 meter ya, 1 meter panjang kali lebar 50 cm kali tingginya 25 cm. Nah lu tinggal ukur pakai meteran, lu bikin framenya. Jadi kalau lu beli 22 ribu di online itu dia nggak termasuk frame ini ya, jelas-jelas nggak termasuk, karena dia cuma jual terpal aja. Ini murah kok, cuman 20 ribu asli. Kalau lu beli di tempat kayak toko terpal kayak gitu ini lumayan mahal, tapi dia tergantung ini sih, kualitas kayak ketebalan si terpalnya ini. Kadang kalau di tukang terpal kita bisa request ada bahannya agak tebal gitu, jadi lebih kuat dia. Tapi ini gue kuat kok, ini sama ya ini, cuman dia lebih besar, lebih panjang aja, kalau nggak salah 2 meter. Nah ini gapi gue, ini juga gapi, ini banyak banget bro asli. Nah di belakang rumah nenek gue, di belakang sini itu ada farm gapi gue juga, dia lagi ngebreed juga banyak. Nah ini gue terus terang nggak begitu ngeluarin banyak modal, karena kenapa, ini disupport juga sama beberapa teman gue. Kebanyakan ikan di sini tuh dikasih, biang itu dikasih. Terus terang gue tuh cuman modal kayak gapi, waktu itu iseng beli gapi
Dan ada beberapa indukan yang beli. Waktu itu ada temen gua ceritanya, dia punya 10 ikan cupang gitu, jantan betina mix. Dia karena capek suka keluar kota, akhirnya gue beli tuh semuanya tuh seharga 100.000 gue dapet leopard, half moon 2 waktu itu yang besar juga, size-nya L. Ada ikan marble juga, ada fancy juga lagi dikawinin di tempat teman gue. Alhamdulillah selalu ada jalannya, penting kita baik sama orang. Kalau tempat lu sempit juga gak ngaruh bro. Nih gue mungkin mau ngasih tips dan saran ya buat melihara cupang. Nah ini maksud gue bro, di sini gue jelasin kalau seumpama hasil breedingan kalian itu berhasil ya. Nah jadi gue tuh step satunya dari sini. Jadi ini proses breeding ya, dari sini sampai pemijahan bertelur itu sekitaran setelah mentas tuh kan ya, umur 4 hari atau 5 hari, hari pertama kita ngasih pakan tuh di sini. Itu bisa pakai kuning telur. Kalau gue sih pakai kuning telur. Pakai kuning telur sekitaran 3 hari itu. Nah, habis itu gue ini kultur. Kita kultur sendiri pakai ini. Nah, Supreme Plus. Ini harganya 30 ribuan, teman-teman, di tempat ikan. Nah, lu kalau pakai ini buat umuran si burayak kayak masih 7 hari, 6 hari, 7 hari sampai seminggu full, boleh kasih ini. Jangan sampai telat ya. Karena atau dia ntar bakal kelaparan. Karena si mulut burayaknya masih pada kecil, masih pada halus, gue saranin pakai ini setelah melahirkan. Di-push aja tuh seminggu tuh. Setelah seminggu pakai kutu air. Karena tiap breeder beda-beda ya, dia punya cara tersendiri. Nah, gue beli ini seharga 30 ribu, cara pemakainya gampang. Lu tinggal sediain wadah seperti ini nih. Lu isi pool seperti ini. Ini airnya. Kasih air biasa boleh, air yang sudah diendapkan boleh. Terus masukin garam laut bisa, garam dapur juga bisa. Nah itu sekitaran 3 atau 4 sendok makan gue pakai. Diaduk tuh supaya asin, lu cobain aja dulu kalau udah asin. Nah setelah asin lu pakai ini, masukin kira-kira, aduh nggak fokus ya, kira-kira takarannya itu segini, sebesar ini aja. Nah segini, ambil pakai sendok, langsung masukkan ke sini. Nah setelah dimasukkan ke sini, aduk terus dia. Setelah diaduk-aduk, masukkan aerator. Kalau misalkan lu ngulturnya tuh jam 1 siang, nah besok setelah 24 jam 1 siang itu dia udah ada hidup kayak kutu air, kayak kutir gitu, lebih kecil dari kutu air, dia lebih halus bentuknya itu. Nah karena dia bakal terpisah tuh di atas tuh biasanya atau di bawah tuh cangkang-cangkangnya itu, lu sair pakai saringan kutu air gitu ya. Nah, sair lu kasih makan ke burayaknya. Kalau bisa dikasih makannya itu disebar gitu, nggak cuma satu titik, 1, 2, 3, 4 di beberapa titik, karena biar si burayaknya itu perkembangannya itu merata. Jadi size-nya itu nggak ada yang lebih besar, lebih kecil, ya pasti ada seperti itu, cuman itu lebih bagus aja biar kebagian semua burayaknya makan. Nah dari sini sekitaran umur 4 hari 5 hari sampai seminggu si burayaknya udah bisa berenang sendiri. Sekiranya dia udah bisa berenang lurus, sudah bisa dikatakan tidak bergantung sama jantannya ya, karena kan jantannya jagain telur ya selama di sini tuh, karena burayaknya masih rentan, masih kecil, dia masih keluar masuk bernapas ke atas gitu, takutnya nggak ada yang ngejagain terus dia turun mati, akhirnya ngambang. Pokoknya dipastikan si burayaknya itu dia sudah berenang lurus di atas, sudah bisa berenang mandiri.
Nah, kalian tuangin ke kolam ini pembesaran. Nah, di sini nih, diusahakan airnya sudah diendapkan dulu. Boleh dikasih ketapang, lebih bagusnya seperti ini. Jadi siapkan air yang sudah diendapkan, dipakaikan ketapang, ya, dipakai ketapang, terus dikasih kutu air sehari sebelum pemijahan dari sini ke sini. Dia pelan-pelan prosesnya, masukin, tuangin semua, boxnya di sini, gulingin pelan-pelan, pelan-pelan aja tuh, jangan sampai stres si burayaknya. Nggak apa-apa air dari sini dimasukkan ke sini karena dari sini juga airnya cuma dikit. Ini buat airnya ya paling sekitaran 4 cm ini gue pakai 4 cm. Nah, pindah ke sini, diam di sini selama sebulan. Dia full kutir kalau di sini, full kutir terus, full kutir di sini, size agak besar. Nanti itu udah mau masuk sebulan itu waktunya pergantian air. Pergantian air itu lu si burayak, karena kan burayaknya udah kasar ya, udah besar gitu, lu bisa saring dari sini ke sini umur sebulan, boleh dari sini ke sini disaring. Waktu sebulan up dari sini sebulan juga itu udah masuk 2 bulan itu dia udah bisa disortir ke wadah-wadah seperti ini. Dia udah naik botol buat disortir. Nah, atau ke sini yang lebih besar. Pokoknya kalau si burayaknya sudah kasar itu, lu boleh pindahkan ke tempat atau media yang lebih besar lagi. Boleh pakai terpal ini juga, lu isiin. Kalau anakannya banyak, 300 sekitar 400, lu bagi 200 di terpal sini, 200 di terpal sini. Ada kantor gue satu lagi belum dibikin. Nah, seperti itu. Gampang kok. Ini gue indoor ya. Alhamdulillah sih burayak gua waktu kemarin pas pancaroba lumayan gitu, walaupun ada beberapa seleksi alam yang bikin burayak gua mati gitu, tapi nggak banyak. Nah, gua mau kasih tips ini jadi lupa tadi. Oke, balik lagi ke media. Jadi kalau misalkan burayak lu udah pindah ke situ, katakan ada burayak lu sekitar 200 atau 100 ekor yang hidup tuh. Udah bentuknya tuh udah kasar ya, udah mau 2 bulan dan udah siap dipindahin ke tempat-tempat aqua seperti ini. Kenapa dipisahkan? Ya karena kalau tidak dipisahkan dia bakal kurang cepat mutasi warnanya. Kita pisahkan seperti ini dengan wadah-wadah. Ya next sih paling nanti gua bakal lakbanin ya, setengah ini kosong buat dia belajar ngedok, segini lakban lagi. Kenapa kok ditransparanin, sisanya nggak dilakban full? Karena ini namanya proses apa ya istilahnya, lupa. Dia biar cepet aja mutasinya, terus dia biar ngelatih sirip-siripnya melebar. Jadi lu pakai lakban segini, lakban coklat, sisain sedikit, terus lakban lagi setengahnya. Jadi nggak semua dilakban itu. Grooming gue lupa. Nah, di sini gue bakal tunjukin gue pakai cup ini. Ini berbeda sama cup gue yang tadi yang ada di sini. Kita lihat. Oh ya, dia lebih besar guys permukaannya, dan lebih besar juga diameternya. Next sih mungkin gue pakai yang ini dulu semuanya ya. Ini gue nggak perlu ribet juga karena di sini udah ada tutupnya. Kalau waktu itu gue nge-grooming pakai ini nggak ribet guys. Gue pakai kertas dilipat tinggi segini, dan itu kayaknya ribet banget pakai karet gitu kan buat nutupin, karena gue pakai airnya waktu itu full segini. Gue kasih air full buat proses grooming ini. Pakai kertas dihalangin dia supaya nggak loncat gitu si ikannya. Tapi gue pakai trik baru, gue pakai aqua yang lebih besar. Nah kalau ini kan 5.500 dapat 50 piece. Nah kalau ini agak mahalan guys, lo harus ngeluarin uang 20.000 atau kadang ada yang 22.000 tergantung ketebalan. Ini tebal sih, tebal banget. Ini tebal banget tuh. Ini gue beli 20 ribuan tanpa tutup ya. Nah
gua pakai tutup seharga 25.000 jadi totalnya. Kayaknya tutupnya ada 50 piece juga, mungkin lebih. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Oh, lebih tinggi dia, lebih aman juga buat si burayaknya, takutnya loncat. Jadi lu bisa kasih volume air yang full banyak di sini. Ini lebih murah kalau lu beli yang biasa